berat loh Prof, mengalami hal ini nih berat sekali gitu. Jadi memang antara suami istri itu memang diperlukan kerjasama, komunikasi Prof. Tapi dokter nggak bisa bilang apa-apa dulu karena ada kayak gambar hitam gelap gitu Prof. Jadi dia mikir ini darah atau cairan. Tapi secara dites ya hamil. Enggak, saya nunggu aja, udah saya pikir udah pasrah aja lah, berserah. Apa nih artinya? Artinya ibu positif Bu. Wah. Situ sama Prof. Sama apa? Iya. Selamat malam Bu Femi, apa kabar? Prof, baik. Wah, luar biasa. Iya. Terima kasih nih, sedang weekend di Bandung. Iya. Sama anak-anak kan, sama lagi main-main ya sama bapaknya. Ini Bu Femi ini luar biasa. Ngedadak kita telepon, kemudian bersedia bercerita bagaimana perjalanan mengungkap infertilitas sampai ada 2 bayi ya. Iya, sepasang ya. Jadi sebetulnya Bu Femi itu udah berapa tahun sampai si Toba ya? Tobias. Ya. Tobias lahir. Tobias dan Jovanka. Jovanka ya. Itu di 10 menjelang 11 tahun pernikahan, Prof. 10 menjelang 11 tahun pernikahan. Jadi waktu 11 tahun pas saya lagi hamil lah itu. Iya. Pas 11 tahun itu. Itu pandemi ya? Sebelum ya? 2019. Ya. Nah, apa sih yang dirasakan ketika bergerak kok tidak hamil-hamil gitu? Oh iya. Sebenarnya sih Prof, dari setahun pertama itu ya udah, waktu sebelum setahun sebenarnya udah mulai periksa, udah pengen karena kan langsung pingin gitu Prof. Cuman beberapa dokter saat itu belum 1 tahun. Jadi dianggapnya masih belum terlalu urgent kali ya Dok, atau gimana gitu. Jadi ya udah kita agak ini. Cuman pas sudah setahun baru mulai kayaknya loh kok belum nih gitu ya. Udah mulai kayaknya aduh kenapa nih orang-orang kok cepet kok nih. Udah mulai galau ya. Mulai galau gitu kan. Terus langsung lah periksa hormon lain segala macam Prof. Enggak tuh perjalanan yang itulah. Sampai akhirnya karena diagnosa dokter waktu itu beda-beda Prof. Memang artinya beda-beda. Iya. Sampai ketahuan saya terakhir PCOS ya. Terakhir itu tuh udah setelah berapa tahun gitu Prof. Iya. Kalau pertama dulu kayak hormon prolaktin ya, FSH, LH tuh diperiksa ada ada yang kurang atau apalah gitu. Gitu ya. Gitu. Itu diperbaiki gitu. Terus sampai tapi sebenarnya diagnosa yang kayak misalkan kista atau apa tuh nggak ada sih Prof. Nggak ada ya? Nggak ada. Soalnya kalau dari segi postur dan lain sebagainya kan tidak mengarah ke situ gitu ya. Iya Prof. Nah pemirsa 1 tahun itu memang infertilitas itu didefinisikan apabila pasangan suami istri tidak hamil dengan hubungan teratur selama 1 tahun. Jadi itu sih sebetulnya tergantung umur sih intervensinya. Kalau di atas 35 itu udah harus segera 6 bulan segera ya tergantung kebutuhan ada masalah gitu. Luar biasa. Jadi setahun itu udah ke dokter kan ceritanya? Ke dokter udah. Iya. Masih kayak kasih obat penyubur mungkin ya Prof ya. Terus karena galau pengen cepet kan Prof. Akhirnya itu ke IVF pertama. Oh, IVF. Enggak, sorry. Sebenarnya saya pernah inseminasi. Oh, inseminasi. Inseminasi dulu. Di mana? Jakarta. Inseminasi itu saya mungkin kayaknya 2 kali. 2 kali. Nggak berhasil sama sekali itu. Ya? Nggak berhasil sama sekali di 1 dokter. Terus akhirnya saya tuh kayak ini Prof, pindah-pindah karena artinya gini, karena setahun mungkin 2 tahun enggak ya kita bergerak kemana lagi nih cari gitu Prof. Ya browsing itu kali. Cari mungkin ada informasi ke sana ke sini gitu. Pakai pengobatan medis yang istilahnya non medis dalam arti herbal apa. Tapi sperma juga udah diperiksa. Udah, sperma juga sih sebenarnya agak sedikit masalah sih Prof. Ya ada memang ada masalah sedikit kan. Gitu. Cuman itu sampai ke ini ya Prof, kalau androlog ya. Sampai ke androlog periksa sampai beberapa bulan gitu, dikasih obat dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya periksa itu tuba. Di HSG kan? HSG.
HSG benar-benar. Awalnya waktu itu paten sih. Paten, Prof. Dua-duanya. Dua-duanya, cuman ada sedikit sumbatan, tapi paten bilangnya di hasilnya itu. Cuman akhirnya karena nggak bisa juga kan Prof ya. Akhirnya kita putusin untuk IVF lah setelah inseminasi. Itu berapa tahun? IVF setelah nikah mungkin di yang keempat ya, 4 tahun. Pernikahan apa 5 tahun gitu. 5 tahun. Nah, bagaimana memutuskan IVF? Dan saya ingin juga satu ya, memutuskan IVF. 2, dukungan keluarga atau ini. Kenapa sih nggak punya anak? Kan mungkin ada dorongan dari keluarga gitu kan. Iya. Karena kita kultur mungkin ya Prof dari sisi kultur kayaknya dan tekanan mungkin tekanan sosial gitu kan. Tapi di samping itu karena memang keinginan saya dan suami untuk memiliki anak juga cukup besar gitu. Jadi usia sih Prof. Usia kayaknya saya nggak mau buang waktu saat itu. Betul. Memang usia tuh golden bener itu karena sangat makin tinggi usia di atas 35 kemungkinan keguguran makin kecil, keguguran juga makin tinggi gitu kan. Panik lah saya kan Prof. Karena usia gitu akhirnya kita mutusin yaudah deh biar cepet selesai gitu kan. Maksudnya urusan ini gitu pengen punya anak ini akhirnya kita mutusin untuk pertama sih faktor usia memang saat itu karena waktu itu berapa ya waktu bayi tabung pertama kira-kira? Pertama itu mungkin 35 ya. Iya, 35 apa 34 35 gitu lah Prof. Itu coba di Jakarta. Kita coba sayangnya gagal Prof. Gagal. Berapa telur dapat waktu itu? Banyak sebetulnya. Banyak karena PCOS kan. Jadi telur tuh saya persediaan cadangan saya tuh banyak sekali Prof. Banyak sampai banyak. Embrio yang dihasilkan juga waktu itu banyak Prof. Hanya saat itu kualitasnya ya. Kualitasnya Prof. Yang memang PCOS itu salah satu ada teknik yang stimulasi yang mengatakan bahwa dia akan banyak tapi kualitasnya kalau nggak pas itu kurang baik gitu. Ya. Oleh karena itu harus pas bener gitu ya. Iya. Jadi waktu itu yang excellent kayaknya mungkin nggak banyak sih Prof. Nggak banyak ya. Banyaknya yang pokoknya gitu deh. Tanam langsung enggak? Tanam langsung. Oh, tanam langsung. Iya. Tanam langsung 2. Tanam langsung 2. Waktu itu beta HCG-nya sih nggak 0 sih Prof. Beta HCG-nya 30 sekian. Oh, ada tapi kecil ya. Ada tapi kecil gitu. Jadi dokternya nggak langsung menyatakan hamil. Ditunggu ya. Dulu. Tapi ya beberapa hari kemudian nggak inilah langsung kayak ngeflag gitu. Ya udah akhirnya kayak keluar aja gitu Prof. Itu di pernikahan yang hampir kelima kan. Iya. Nah terus nggak dinyana entah beberapa bulan kemudian tuh saya hamil alami. Oh, itu mungkin setelah di bayi tabung distimulasi ovulasi ya? Kali ya Prof ya, hamil alami. Terus. Wah itu udah senang banget kan Prof. Saat itu beta HCG tinggi sekali Prof. Waktu itu didokterkan sampai dikira kembar. Karena tinggi banget gitu di usia yang masih 6 minggu. 6 minggu. 6 minggu lah, 6 minggu. Terus beberapa saat kemudian mungkin seminggu setelahnya itu ternyata saya kehamilan di luar kandungan Prof. Ectopic pregnancy. Ya Allah. Iya. Udah hamil ectopic lah. Aduh itu rasanya kayaknya dunia runtuh. Karena sudah ada detak jantungnya Prof. Bahkan sebelum dioperasi, sebelum diambil itu didengerin dulu untuk bilang bahwa Bu ini bayinya hidup tapi tidak di tempat yang seharusnya. Ini dengerin deh, duk gitu Prof. Kita kayaknya rasanya ini nggak bisa diselamatkan gitu kan, nggak bisa Bu. Jadi gimana nih gitu. Intinya pokoknya nggak bisa karena sayanya udah ini Prof, udah hampir pendarahan di dalam. Tapi belum sakit.
Udah, Prof. Udah. Oh. Saya dikasih obat penahan rasa sakit yang bagaimanapun saya nggak bisa itu. Iya. Masih sakit. Jadi dioperasi lah. Operasi. Laparoskopi Ya. Sebelah kiri kanan. Sebelah saya lupa deh, Prof ya. Kiri apa kanan saya lupa gitu. Tapi dokternya waktu itu berusaha mempertahankan si tuba. Iya. Memang tidak dibuang tubanya, masih ada ya. Ya. Masih ada tubanya. Ya sudah. Akhirnya beberapa bulan kemudian ini lagi dok, hamil lagi, positif. Terus? Tapi dokter nggak bisa bilang apa-apa dulu karena ada kayak gambar hitam gelap gitu, Prof. Jadi dia mikir ini darah atau cairan. Iya. Tapi secara dites ya hamil. Hamil ya. Kata dokter kalau memang ini bukan apa sih istilahnya ya, dia akan keguguran sendiri. Iya. Gitu. Ya memang iya. Beberapa hari kemudian ya dia ini lagi. Ya artinya keluar sendiri lah gitu. Udah itu akhirnya ya kayaknya down lah ya, down. Tapi kembali lagi saya mikir umur sih saat itu, umur terus kita pikir ini kalau mau alami tubanya sebenarnya gimana sih kondisinya ya, bisa apa enggak sih, kan kemarin habis dioperasi, jangan-jangan udah rusak. Betul. Jadi kalau rata-rata kalau misalnya ektopik, kalau menurut saya lebih baik dibuang atau disumbat saja karena belum sakit aja udah gitu, apalagi udah ektopik pasti nggak berfungsi lah, nggak berfungsi lah. Cuman mungkin dokternya saat itu kasihan kali sama saya. Biasanya pasien-pasien juga mau mintanya begitu gitu. Pertahankan. Iya, saya kan saat itu pengetahuannya masih belum Prof ya. Maksudnya pikirnya pertahankan, masa dibuang sih, ntar saya nggak bisa punya anak lagi gitu kan. Tapi terus akhirnya kita mutuskin itulah kita berobat ke luar waktu itu ke Penang ya, ke Malaysia untuk ada apa sih saya ini sebenarnya apa sih gitu, untuk lebih pengen tahu lah gitu kan, mendalam. Itu tahun berapa? 7 kali ya? Iya. Tahun ke-7-an ya kalau kita lihat kronologis tadi. Saya setiap 2 tahun tuh Prof. Setiap 2 tahun saya IVF, bayangin. Jadi di tahun ke-7 saya ke Penang itu, begitu datang langsung dibilang tuba saya udah rusak lah. Rusak. Harus langsung saat itu juga di IVF. Laparoskopi dulu, untuk buang. Ya ampun. Jadi dokternya di sana bilang kalau nggak di laparoskopi itu bisa apa ya namanya, nggak, rahimnya tidak nerima. Tidak, artinya nggak siap. Takutnya nggak siap menerima kehamilan karena ada kerusakan. Disebut hidrosalping nggak? Enggak sih. Iya, saya kayaknya enggak sih. Iya. Gitu akhirnya datang untuk IVF, malah datang untuk laparoskopi. Seharusnya kita mau langsung tuh. Mau langsung IVF aja, tapi laparoskopi dulu. Langsung laparoskopi, pulang lagi ke Indonesia, berapa bulan kemudian datang lagi IVF lah. Laparoskopi di Penang hari selesai kan? Selesai. Hari ini laparoskopi, besok pulang. Jadi waduh, kebayang nih gajinya si abang dipakai berobat. Gajinya si abang ini dipakai berobat terus untuk punya anak ya. Iya. Mahal banget. Masih kerja ya. Iya, berdua tuh. Berdua kerja ya. Berdua. Sekarang udah nggak kerja kan? Sekarang udah nggak. Nanti ceritain ya. Gitu. Terus akhirnya balik lagi berapa bulan kemudian untuk IVF yang kedua. IVF yang kedua. Di Penang. Ya. Stay lah di sana. Dari laparoskopi sampai IVF kedua. Iya itu. IVF berapa lama di Penang? Sekitar 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan dulu saya balik ke Jakarta kan. Bulan ketiga balik lagi. Iya. Terus untuk proses IVF-nya. Satu lagi. Waktu yang di Jakarta IVF pertama kan telurnya bagus. Ada yang disimpan nggak? Itu kan banyak ya Prof. Si telur itu banyak. Terus jadi embrio karena kan nggak bagus. Jadi nggak disimpan. Iya. Nah kan PCOS. Ada nggak rasa begah atau OHSS? OHSS enggak sih. Enggak sih Prof. Memang katanya begitu kan ya, tapi saya enggak sih Prof. Walaupun banyak gitu ya di Penang.
saya pakai short protokol tuh, Prof. Sama seperti yang pertama. Jadi dokternya kita disarankan pakai yang short protokol. Jadi saya bawa ke Jakarta semua itunya, semua Prof. Obatnya suntiknya, semua segala macam. Baru pas tanam embrio, saya balik lagi sambil nunggu pengumuman hasilnya. Di sana juga embrionya nggak bagus dong. Oh gitu. Hanya good dan average. Oh. Hanya 2. Hanya 2. Dari sekian itu hanya 2. Ya waktu itu sih udah pesimis sih ya, Prof. Ya cuman ya udah deh gitu kan. Dokternya juga heran sih, dia bilang kenapa, dia pun maksudnya nggak bisa menjelaskan gitu loh, kenapa seperti itu gitu. Sebetulnya penjelasan itu penting banget kan ya buat pasien-pasien tuh. Kenapa begitu, selanjutnya bagaimana gitu, kenapa begini gitu kan. Saya butuh penjelasan itu. Kalau memang ada yang saya perlu perbaiki, misalnya pola makan kah, gaya hidup kah atau apa, mungkin saya untuk selanjutnya bisa gitu. Jadi saat itu saya ngeblank aja lah, Prof ya. Karena udah dibilang hanya begitu kan kurang bagus gitu. Ya udah dimasukin lah dua-duanya. Oke. Gitu, dimasukin dua-duanya tapi artinya tidak fresh juga ya? Fresh. Ya, fresh dua-duanya langsung masuk ya. Sesuai yang udah diprediksi. Ya nggak berhasil. Betul. Nggak berhasil. Itu yang kedua. Luar biasa ya, sedihnya minta ampun. Saya bisa kebayang sedihnya. Nangis di pinggir jalan, Prof. Nangis di pinggir jalan. Karena kan habis terima, karena waktu itu kebetulan mama saya ikut. Jadi saya nggak tega kasih taunya, Prof. Jadi saya nangis dulu di bawah, kita tinggal di apartemen, saya nangis dulu di bawah gitu supaya pada saat ketemu mama saya ngasih taunya tuh udah tegar, kuat gitu. Itu luar biasa sih memang gitu ya. Kalau inget itu tuh, Prof. Kadang-kadang kok saya bisa ya melalui itu gitu. Gitu, jadi ya udah kembalilah ke Jakarta, Prof. Kembalilah ke Jakarta 7 tahun kan. Ya istirahat dulu lah, Prof. Iya. Istirahat dulu, nikmatin dulu. Sambil nabung lagi. Iya kan, perlu nabung terus kan tuh, Prof. Ya, makanya saya selalu begitu tuh. Nabung lagi di tahun kesekian udah siap mental lagi. Udah siap mental lagi, coba lagi di Jakarta. Jakarta. Belum ke Bandung ya? Belum, masih jauh itu. Masih jauh. Yang ketiga. Saya coba terus di Jakarta gimana ceritanya? Di Jakarta saya cari yang kebetulan dekat dengan kantor, Prof. Pertimbangannya saat dulu itu. Kerja di mana sih? Saya kerja di kantor saya di APL Tower. Di Central Park. Jakarta Barat. Jadi saya carilah yang di dekat kantor dengan pertimbangan supaya saya nggak terlalu banyak menghabiskan waktu gitu kan. Jadi saya bisa waktu makan siang saya bisa saya pakai untuk suntik. Gitu, tapi itu kalau kayak gitu ya, ada dukungan nggak dari kantor? Ada saya bersyukur banget waktu itu. Atasan saya tuh paham betul ini saya, pergumulan saya gitu kan. Jadi dia dan saya selalu bilang, Prof, selalu bilang bahwa saya akan program ini di sini, di situ gitu. Jadi karena saya perlu itu, Prof. Untuk perlu dukungan itu. Saya perlu support dari kantor, dari keluarga. Itu kan luar biasa. Karena saya kan akan menghabiskan waktu, misalkan saya izin, itu kan. Betul, kalau saya nggak disupport kantor, mungkin saya juga bingung sih gitu. Jadi saya bersyukurnya saat itu memang lingkungan di sekitar saya tuh keluarga dan kantor tuh memang mendukung teman-teman gitu kan. Saat itu tahu, jadi saya kasih tahu, Prof, ke kantor, terutama atasan lah terutama ya, supaya saya tahu kalau izin tuh saya mudah gitu. Nah ini saya coba lagi kembali pakai yang namanya short protokol. Protokol yang sama dengan prosedur yang saya udah tahu lah. Udah karena udah hafal ya. Udah tahu dosisnya, udah tahu gitu, dosisnya udah tahu pasti sama ya, udah hafal gitu. Sama semua kan, Prof, sama lah. Kayaknya obatnya juga kurang lebih sama lah, hanya itu sama semua. Ya singkat cerita gagal lagi, Prof. Gagal lagi. Itu akhirnya setelah itu kita memutuskan untuk Enggak dulu, Prof. Dan kayaknya waktu gagal yang ketiga itu berapa embrio? Yang ketiga itu mungkin itu juga nggak ada yang disimpan. Embrionya juga kayaknya cuma 3 ya. Dimasukin semua. Tiga-tiganya. Kondisinya waktu itu juga nggak excellent semua, Prof. Ya kan. Jadi
akhirnya ya nggak ada yang bisa disimpan sih Prof, karena semua dimasukin kan. Kita pikir ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, masukin semua. Ya udah, tapi ya memang saat itu Tuhan belum mengizinkan kami gitu ya Prof ya. Kayaknya saat itu kita udah mengusahakan yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu kan Prof. Tapi ya di luar kuasa ya. Iya betul. Di luar kuasa, jadi ya akhirnya nggak berhasil lagi ya. Yang ketiga. Wah itu tambah sedih kayaknya ya. Stres, sedih, terpuruk ya. Iya. Rasanya runtuh gitu. Saya juga kalau berhadapan dengan, kan kalau saya ada yang gagal gitu kan, ada dikasih sesi untuk kita evaluasi. Jadi apa sih kenapa kamu gagal? Tuh kita bedah data lagi gitu. Bedah data lagi karena kita ingin menolong dia supaya kedepannya gimana nih? Betul, kedepannya gimana? Kadang-kadang kita kalau ini nggak bisa dijelaskan, kadang-kadang saya bisa second opinion ke klinik lain, ke dokter lain gitu kan. Nah itu tuh penting banget dukungan, karena harus diungkap kira-kira apa gagalnya itu kan gitu ya, Prof, harus diterangkan tuh kamu tuh kenapa gagal gitu kan. Nah itu rasanya sih kita harus melakukan itu, dan kita tim dengan embriolog gitu biasanya. Coba lihat telurnya, waktu telur diambil bagaimana, embrionya seperti apa, terus kenapa ini nggak hamil, kenapa itu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu selalu tiap orang kita harus jawab gitu ya. Nah itu, jadi aduh kalau 3 kali runtuh ini. Iya runtuh. Runtuh gitu. Sampai kita hampir memutuskan untuk ya sudah nggak usah aja nggak apa-apa. Yang penting saya sama suami tuh komitmennya, maksudnya kita ngobrol. Kalau memang gitu kalau kita udah nggak sama sekali, kita nggak apa-apa kan gitu, atau kita harus atau gimana gitu. Sampai juga memutuskan untuk untuk adopsi gitu Prof. Sampai ke situ sampai. Tapi mamah papa gimana? Orang tua kita tuh kayak mama saya, saat itu mama saya masih ada, 2 tahun lalu baru meninggal. Dukung sih Prof. Maksudnya gini, mama saya tuh sama mertua saya tuh mereka tuh yakin. Mereka tuh yakin pasti gitu. Tapi kadang-kadang kita yang menjalani ini Prof. Nggak, malah kita yang kadang nggak yakin gitu. Karena dengan kegagalan berulang, dengan ya segala macam itu, jadi malah kitanya yang kayaknya malah jadi nggak yakin sendiri. Tapi orang tua kita tuh pasti bisa gitu. Tapi dengan keyakinan orang tua kadang kita merasa tertekan malahan. Ngerti nggak sih Prof ya kan? Malah jadi tertekan. Berapa bersaudara di kau? Kalau saya 4, suami 5. Oh, apalagi keluarga besar ya. pressure gitu. Ya kan Prof? Paham ya Prof? Paham banget. Gitu. Aku sering ketemu orang yang seperti itu gitu ya. Jadi ini infertilitas itu kan ada buku kan saya kemarin kan. Apa namanya, infertilitas adalah apa ya kemarin tuh? Apa dalam pernikahan itu ya Prof? Ya malapetaka lah. Itu betul-betul. Karena kalau nggak nyadar, dua-duanya itu bisa terjadi ribut, perceraian. Apalagi ada pihak ketiga. Wah, itu pressure pihak ketiga itu lebih kuat, menyalahkan ini. Depresi loh dia, depresi terus itu. Sehingga banyak, saya tuh jadi seperti konsultan pernikahan. Aku sering ajak ke sini ke belakang. Kalau misalnya udah ribut, saya ajak ke belakang. Kenapa sih kalian mau itu, mau pisah, mau apa gitu ya. Kita ngobrol, akhirnya banyak yang rujuk lagi, kembali, terus kita kuat lagi gitu ya. Nah itu tuh kenapa saya mengambil judul itu, karena ini fenomena gunung es, orang nggak tahu gitu. Masalah mereka teh. Sampai ya aku bisa menangis loh itu menginikan mereka. Memang. Karena kita harus empati terhadap mereka. Empati itu kan berat loh Prof. Mengalami hal ini nih berat sekali gitu. Jadi memang antara suami istri itu memang diperlukan kerjasama, komunikasi Prof. Karena kalau kita mau nih, saya mau, suami saya nggak mau program, nggak bisa Prof. Itu gitu. Yang kayak gitu tuh bukan terjadi di klinik tuh, suami istri berantem, kan? Gitu. Belum yang suaminya ke yang lain gitu, yaudah berantem lagi. Itu pokoknya masalah itu tuh adalah tergantung pribadi masing-masing, tergantung apa kepercayaan dan lain sebagainya. Komitmen berkeluarga dia apa gitu kan. Tujuan pernikahannya di awalnya apa gitu. Makanya
Makanya kalau kita sih berdua gini Prof, pernah kita dengar gitu waktu di kepercayaan kita ya, ada khotbah gitu bahwa tujuan pernikahan itu sebenarnya bukan memiliki anak. Betul, harusnya kalau dikaruniai anak ya kita bersyukur. Ya. Kalau tidak ya jangan sampai pernikahannya menjadi korban gitu, ya. Prof. Nah, kalau aku udah sering dengar suka dan duka bersama. Suka dan duka, ya kan, Prof. Meskipun ya tetap aja sih kita udah dengar itu juga tetap aja, Prof. Ada ya. Iyalah pasti gitu, karena ya itu tadi gitu. Ya. Ada godaan-godaan. Iya. Faktor X ya, Prof. Faktor X ya. Aduh, gitu. Luar biasa ya. Jadi udah memang dunia kayak apa? Aku bisa ngebayang karena 1 kali siklus IVF aja melelahkan loh. Iya, Prof. Ya. Kalau menurut aku ya, iya, aku aja yang sering melihat bukan pelakunya. Saya tuh kan bukan subjeknya bener gitu ya. Aduh, lebih ke emosionalnya itu sih, Prof. Emosional. Kadang-kadang kita bisa tahan rasa sakitnya gitu, tapi perasaan menunggu hasilnya itu, atau perasaan-perasaan yang berhasil nggak, iya nggak, kalau nggak gimana, itu gitu-gitunya tuh, Prof. Ya kan, maksudnya dengan pikiran-pikiran sendiri. Iya. Terus kalau saya kasih tahu kita lagi program ke keluarga nanya melulu atau teman nanya terus, Prof. Nanya itu. Jadi kadang kita ada satu momen, ada satu siklus yang kita nggak kasih tahu memang, Prof. Ada tuh karena supaya nggak ditanya. Iya. Kalau ditanya kan nanti hasilnya ya mereka nunggu, kasihan juga. Kalau nggak berhasil kecewa, ya kan. Lebih baik kita saat itu udah deh nggak usah tahu aja, kalau berhasil baru kasih tahu gitu. Tapi kita tetap dukungan keluarga tetap penting kan. Gitu. Ini aku ada lucu juga kan. Ada ibu-ibu tuh mengejar program untuk lebaran supaya udah hamil gitu. Karena dia mau mudik kan. Ini kan mudik yang paling banyak 120 juta katanya akan mudik gitu ya. Menurut pemerintah tahun ini. Nah, makanya banyak yang Dok, pokoknya program cepat supaya saya lebaran udah positif. Kalau enggak kejar setoran, kejar tayang gitu kan. Kalau enggak ditanya-tanya melulu katanya. Nah, itu janganlah yang sensitif gitu. Pertanyaan tuh sepele tapi jawabannya bete gitu ya. Tapi kan masalahnya orang kan nggak semua ngerti, Prof. Nggak semua ngerti. Kadang kalau saya sudah mengalami, saya nggak akan pernah mengajukan pertanyaan itu ke orang, Prof. Iya. Gitu. Tapi makanya perlunya kita mengedukasi orang-orang nih supaya nggak terlalu bertanya hal-hal yang sensitif. Karena kan kita nggak tahu apa yang sudah dilalui pasangan itu. Persis. Atau apa yang sudah dilalui orang itu sampai mereka tuh nggak punya anaknya kenapa gitu. Jangan sampai nanyanya jangan yang ini gitu. Kadang dia nggak tahu, habis ditanya gitu malam nangis gerung-gerung di kamar, Dok. Itu saya alami juga. Saya juga alami itu. Bisa begitu ya? Iya, Prof. Ditanya karena kita lagi sensitif ya nangis, Prof. Udah nggak, itu tuh udah yang kayaknya apa ya, kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting itu justru bikin kita nih jadi mentalnya down gitu ya. Itu yang kadang-kadang infertility menyebabkan depresi juga. Itu jelas Dan alhamdulillah tuh tadi saya ada 5 orang tadi ketemu yang baru dengar denyut jantungnya. Tadi aku posting di Instagram 2 atau 3 ya. Itu ada 2 lagi. Waduh, saya senang sekali. Dia ada yang 12 tahun, 10 tahun, 9 tahun. Dia dengan saya lebaran ini. Iya. Maksudnya ini ya apa sih namanya, berkat banget gitu ya, bersyukur. Ini hari Sabtu tadi tuh aku posting udah 3 tuh. Terus juga ada ibu-ibu. Kebetulan juga orang Medan mau dibawa ibunya gitu kan. Padahal aku khawatirnya itu karena memang spermanya tuh azoospermi tapi sedikit sekali, cuman 1 atau 2, 1 file atau itu. Dan syukurnya tuh hamil. Itu udah hampir 9 bulan mau ini, tapi dibawa. Saya sampai telepon dokter di sana gitu kan. Pokoknya saya titip banget nih, harus dijamin untuk perhatian khusus gitu ya, karena nilainya buat saya tuh tinggi, apalagi buat mereka gitu. Buat saya juga ngelepasnya was-was gitu was-was. Makanya saya telepon dokternya, pokoknya titip di situ. Tolong titip banget, pakai ditulis pakai banget gitu. Langsung pakai tanda seru gitu ya. Karena ya kita merasakan dia udah keluar biaya dan ekonominya pas-pasan kebetulan. Kalau ekonomi nggak ada masalah. Nggak masalah, Prof. Mau setiap siklus istilahnya ya, Prof. Tiap 6 bulan ya, artinya
nggak masalah memang. Iya. Justru kebanyakan kan kadang-kadang ekonomi pas-pasan, cuman kan, satu kali, terus gagal juga udah wah. Itu, iya sedih. Mau lagi kayaknya nggak mungkin gitu kan ya Prof. Ya itulah kadang-kadang makanya ada yang sampai 3-4 kali kayak kita gitu, saya merasakan gitu. Tapi pengen cerita nih, kenapa ujung-ujung ke Bandung gitu? Ujung ke Bandung ya. Iya itu lucu sih Prof. Karena kita nggak mau merencanakan lagi. Jadi saya waktu itu sudah memutuskan sudah enggak. Sudah enggak. Jadi 3 kali cukup. Usia saya udah 41 Prof. ya? Iya 41. Terus kita mikir gini, maksudnya ya udah deh gitu kan. Manusia itu kan berusaha ada batasannya. Limit kita tuh mau nyoba sampai kapan gitu. Saya sama suami, masa terus-terusan 41, 43, 40 mau sampai kapan gitu. Jadi kita merasa batasan itu udah cukup karena saya secara mental kayaknya udah nggak sanggup melalui itu lagi gitu, berulang lagi. Kalau nggak berhasil bagaimana gitu kan. Terus udah keluar uang lagi gitu misalnya ya. Tapi saya lebih ke mental sih Prof. Saya tuh lebih ke mental. Saya lebih ke mental, saya nggak siap gitu kan. Tante suatu hari tuh tante ngobrol sama tante. Sebenarnya kebenaran tanteku ini keluarga tuh sebenarnya kalau keluarga deket ya Prof tuh nggak pernah yang nanya-nanya atau kepo gitu. Udah kemana aja tuh enggak. Yang keluarga dekat ya, yang biasanya begitu tuh keluarga yang extended tuh baru yang suka nanya-nanya. Tapi kalau keluarga kandung yang deket-deket tuh enggak. Nah, nggak tahu kenapa tante saya ini tuh ngobrol nanya gitu kan. Tapi dia nggak nanya kita sudah sampai bagaimana programnya, enggak. Dia hanya ngasih tahu coba deh pergi ke Bandung. Ada namanya Dokter Tono gitu kan. Tante tahu dari keluarga gitu kan yang pokoknya dari ada ponakannya bagaimana gitu kan. Coba deh ke sana. Siapa tahu berhasil ya, hitung-hitung jalan-jalan lah ke Bandung kan enak. Hitung-hitung jalan-jalan aja gitu. Coba-coba gitu ya iseng lah, hitung-hitung jalan-jalan gitu kan. Sekalian jalan-jalan ya mampir gitu. Terus kita aduh males ya gitu kan. Karena saya tahu Prof pasti saya akan IVF lagi. Karena usia. Iya, jadi saya dan bukan. tuba kan udah dipotong. Tuba udah dipotong satu memang satu masih ada. Tapi itu kecil lah Prof. Iya. Jadi udah nggak, istilahnya untuk hamil alami itu udah hampir nggak mungkin gitu loh Prof. Kalau kesana tuh saya udah tahu pasti IVF gitu. Jadi karena pasti IVF lagi, apalagi sih yang mau ditanya gitu kan. Tapi kita pikir gini, ya udah deh, tante ini kan nggak pernah, artinya dia nggak pernah nyaranin apa-apa ya. Datang aja deh nggak apa-apa, siapa tahu gitu kan. Ya udah datang aja deh sambil jalan-jalan. Memang sambil jalan-jalan nggak ada harapan Prof, nggak ada harapan. Kita jalan-jalan ke Bandung ketemu Prof gitu kan. Nggak bawa apa-apa nih, nggak bawa catatan medis kan. Datang aja kan. Orang kita pikir supaya kalau saya tuh waktu itu gini Prof, supaya kalau tante nanya kita udah bisa bilang udah gitu. Udah kesana belum? Udah gitu. Supaya cuma bilang gitu doang, nggak ada yang harapan akan melanjutkan program gitu Prof gitu. Jadi kita datang aja. Prof nanya kan, mana nggak ada medisnya, rekam medisnya gitu kan. Oh iya nggak ada. Bawa kata Prof waktu itu, bawa rekam medisnya. Ini terus dicek kan, Prof cek, ini rahimnya nggak apa-apa, harusnya bisa menerima kehamilan gitu. Harusnya rahimnya siap menerima kehamilan kok. Prof juga aneh waktu itu, heran. Prof heran. Aneh gitu kan, masa sih gitu kan, pakai apa, protokol apa gitu kan, syarat protokol semua Prof. Ya udah kumpulin dulu data ya. Karena memang saya selalu ingin berbasis data untuk mengambil keputusan tuh datanya makin banyak data. Walaupun udah jauh, udah 5 tahun kita baca satu-satu. Terus gimana? Saat itu saya oke juga nih Prof mau minta data kita, karena selama ini nggak pernah ada yang sebelumnya tuh Prof nggak ada dokter yang menanyakan historinya, hanya nanya udah pernah udah gitu, tapi nggak bertanya apa-apa tuh, nggak sedetail Prof waktu itu. Jadi saat itu kita kita agak yang Prof nih baik juga ya, kok mau sih bacain data kita gitu. Akhirnya saya kumpulin data-data tuh, saya kumpulin. Bahkan kita kirim loh, Prof waktu itu bilang kirim aja, kirim dulu, baru nanti saya baca pertemuan berikutnya saya udah tahu, kata Prof begitu. Wah saya pikir Prof baik banget nih gitu kan. Akhirnya saya kumpulin, saya kirim loh Prof kirim. Terus baru kita janji temu lagi yang berikutnya. Baru disitulah Prof baca, jelaskan bahwa kita nggak mau coba yang sama. Protokol udah pernah 3 kali
Prof bilang kita long protokol. Coba mau nggak? Kalau mau harus cepet-cepet nih karena usianya udah 41 ya. Okay. Saat itu kita nggak pakai mikir lagi lah, karena saat itu karena jalannya kayaknya dipermudah nih Prof, ya kan? Jadi terus kayaknya kok jalannya lancar aja. Terus Prof kayaknya mau bacain data kita, kayaknya kok kita nyaman gitu saat itu karena ya udah deh lanjut deh. Padahal tadinya nggak mau kan? Ya udah deh lanjut deh. Nggak apa-apa kalau memang harus ini lagi, kayak Prof juga meyakinkan saya waktu itu. Di pasti bisa Bu. Masa sih Bro, masa sih Dok? Iya gitu. Aku lihat kalian tuh suamimu ganteng, Femi itu aduh luar biasa. Ini bukan 41 aku bilang ya. Ini 32 lah kan. Ya, waktu itu udah 41 6 bulan kalau nggak salah ya. Aku ketemu tuh 41 6 bulan kalau aku lihat gitu ya. Nah, ini apa sih? Cuman aku masih optimis tuh telurnya masih banyak. Iya. Waktu itu AMH-nya tinggi. Berapa ya? Tinggi. Ingat. Pokoknya Prof bilang ini Ibu AMH-nya tinggi banget nih Fem gitu. Lebih kayak usia 30-an gitu. Iya, makanya. Biasanya gitu. Jadi maksudnya Prof juga optimis saat itu gitu kan. Jadi saya pikir ya saya serahkan aja deh Prof gitu. Saat itu saya cuman berdoanya udah saya nggak istilahnya nggak, saya serahin aja deh ke Tuhan gitu. Tuhan mau pakai dokter untuk membantu kita. Saya pikir saat itu ya udah pasrah sih. Itu adalah kepasrahan tertinggi saya selama program Prof. Selama ini saya masih ada yang kayak mengandalkan pikiran saya lah ya. Kadang-kadang lihat-lihat ke internet Prof. Gimana biar berhasil kan banyak tuh Prof ini. Kalau yang terakhir tuh enggak Prof. Enggak, saya enggak ada lihat internet, enggak ada. Pasrah aja. Saya percayain aja. Udah saya dipertemukan ke Prof itu dengan jalan yang kita enggak sangka, saya nggak nyari gitu kan. Ada istilahnya, ada informasi datang, kita pikir ya jalannya itu ya udah. Dulu juga belum main medsos ya. Belum Prof. Instagram tuh dibuatin teman saya, dibuatin Instagram lagi pandemi sama YouTube ini. Iya, tahun 2018 sih, akhir 2019 awal kan kita mulai program kan? Sebelum pandemi ya. Itulah akhirnya ya udah kita stay di Bandung tuh saya Prof. Saya di Bandung. Ya. Di mana? Saya di apartemen. Ya. Di depan BIP. Banyak di situ. Karena dekat ya, bisa jalan. Dekat jalan. Saya sampai unpaid leave dong ke kantor. Saya minta leave kan. Pertama cuti, habisin dulu. Habis itu saya izin ke atasan saya, Pak ini saya mau ambil long leave nih gitu kan. Unpaid leave nggak apa-apa deh. Asal diizinkan. Gitu artinya kalau kadang-kadang kan unpaid leave juga nggak boleh, Prof. Ya kan? Saya bersyukur waktu itu atasan saya mengizinkan. Orangnya humble sih, jadi orang pada sayang gitu. Tahu kali saya sering udah tahu perjuangan saya juga mungkin ya bos, atasan saya saat itu. Jadi dia mengizinkan saya. Tapi luar biasa loh atasan kamu tuh mendukung begitu luar biasa banget ya. Terima kasih nih Bapak Ibu yang dulunya kerja sama Femi ini. Iya, memang. Itu dukungan Anda itu penting, apalagi untuk atasan-atasan yang lain. Yang kayak gini tuh perlu didukung. Betul, gitu ya. Betul Prof. Saya berpikir seandainya waktu itu atasan saya nggak izinkan saya unpaid leave, belum tentu saya ambil program. Karena kan saya nggak mau, istilahnya gini Prof, kalau nggak berhasil masa saya resign, udah resign nggak berhasil. Itu kan apa ya Prof ya, pertimbangan yang sangat ini sekali gitu Prof. Gitu. Tapi saya bersyukur banget waktu itu lingkungan kerja saya mendukung ya. Jadi saya ambil unpaid leave, pekerjaan saya di take over kan, dengan beberapa rekan saya gitu. Karena saya saat itu mikir gini, nggak mau diribetin kerjaan, nggak mau stres gitu pokoknya. Walaupun saya masih pantau-pantau grup gitu tapi artinya saya nggak bener-bener kerja gitu. Jadi saya bener-bener mau relax pokoknya di Bandung gitu kan. Ya itulah akhirnya. Itu juga lucu kan Prof. Kita kan hampir nggak fresh cycle saya waktu itu. Iya benar. Ya kan? Hampir yang saya udah gitu lagi. Nanti 2 bulan lagi kalau Frozen juga lebih berhasil, lebih tinggi gitu kan. Ya udah deh. Itu juga sempet itu loh Prof. Itu aku juga galaunya minta ampun itu. Ngambil keputusan itu aku sampai keluar berdoa dulu gitu ya. Luar biasa itu karena pada waktu itu dapat berapa sel telur ya, saya lupa ya. Sel telurnya waktu itu
ada berapa belas gitu, terus akhirnya jadi 9 ya. 9 yang embrio ya, fertilisasi. Embrionya yang 5 Prof. 5 yang excellent ya. Excellent 5, 1 membelah lagi jadi 6. Blastosis kan? Semuanya blastosis kan? Iya. Excellent semua. Excellent semua. Waktu itu kalau nggak salah progesteronnya agak tinggi. Iya. Kan kita punya patokan progesteron harus di bawah 1,5. PMI itu 1, berapa tinggi, gitu. Dok. Tinggi ya, 1,7 atau ini, tapi rahimnya aku yakin. Rahimnya bagus gitu. Sampai tim kita tuh, udah dok, jangan Prof. Tapi PMI ini udah 1,6. Aku bilang waktu itu. Iya. Embrionya ada 6. Iya. Itu kalau embrionya 2 saya nggak berani juga. Iya. Atau embrionya 3 aku nggak berani. Embrionya 6 dan semuanya 6-6-nya ini excellent. Jadi saya sama embrio tanam 2 gitu ya. Mereka sampai kenapa sih biasanya nggak mau Prof katanya. Ini usia gitu ya. Ini harus kita ambil risiko gitu kan. Udah. Iya. Akhirnya diputusin ya. Tadinya sebenarnya di ruangan itu 1 loh Prof. Waktu mau masukin embrio itu 1. Iya 1 Prof kan. nanya lagi ke Pak Haris ya. Ini berapa si Femi ininya? Ada 6 dok. 1 lagi ya gitu kan Prof. Saya nanya-nanya sama suami saya. Ini gimana kalau kan 2 kan artinya kan kita harus siap dengan kehamilan kembar kan. Iya. Suami saya bilang nggak apa-apa Prof. Akhirnya Prof bener ya 1 masih banyak gitu kan. Ya nggak apa-apa deh karena saya pikir juga gini, kalau 1 kedua 1 enggak ya mungkin 1 bisa gitu kan Prof. Itu pikiran saya juga gitu. Ya, gitu. Toh masih ada ini masih gitu ada. Dan maksudnya bagus juga gitu kan Prof. Akhirnya saat itu diputuskan udah masukin 2, yuk buru-buru ambil. Itu kan ngambil lagi kan. Iya, ngambil lagi. Tadinya udah mutusin 1 tuh cuma mau nyoba-nyoba karena 1,8 atau progesteronnya lupa aku antara pokoknya di atas 1,5 udahlah 1 ditanam kan. Tapi begitu ngelihat embrionya 1 lagi. Iya 1 lagi deh gitu. Akhirnya dimasukin lah 2 masih tuh 2 ya. Itu fresh cycle ya. Fresh cycle. Masukin lah 2. Ya udah akhirnya menunggulah masa-masa menunggu 2 minggu tuh. 2 minggu ya. Di Bandung saya terus sampai. Enggak pulang itu? Enggak. Terus. Karena saya nggak mau mikirin stres pulang pergi gitu kan, Prof. Jadi kita saat itu saya udah istilahnya udah deh di Bandung aja di Bandung, gitu. Ya, ya udah terus cek. Saya masih waktu itu pesan ke bidan, saya lupa waktu itu saya bilang gini, nanti kalau pas pengumuman beta HCG kalau berhasil saya ditelepon, kalau nggak berhasil di WhatsApp aja lah. Saya gitu. Siapa bidan siapa yang? Saya lupa. Ya, benar Bu, iya saya jangan ditelepon. Kalau nggak berhasil saya di WhatsApp aja. Kalau berhasil baru saya ditelepon gitu Prof, gitu kan. Ya udah iya Bu, gitu. Udah tuh Prof, nunggu hari itunya saya udah nggak mau mikir lah Prof ya, nggak ada mau mikir. Saya nggak ada lagi lihat, tadinya biasanya suka lihat tanda-tanda hamil gitu kan Prof, suka lihat apa nih gitu kan. Tapi ini nggak, saya nunggu aja, udah saya pikir udah pasrah aja lah, berserah. Tiba hari H cek beta HCG, tunggu ya Bu jam 11 nanti hasilnya. Oh itu pasti deg-degan dong. Wah. Saya nggak tahu lagi dah Prof, itu udah saya pikir udah terserah deh, kalau memang enggak ya udah deh gitu kan. Saya nunggu WhatsApp sebenarnya, karena kalau WhatsApp itu kan nggak berhasil, saya pikir kan. Udah WhatsApp nggak ada, telepon Prof jam 11 BFC Limijati gitu kan namanya. Aduh telepon nih, berhasil kali ini gitu, karena saya udah wanti-wanti banget tuh pesan pokoknya telepon kalau berhasil, kalau enggak WhatsApp gitu. Ditelepon, Ibu ini beta HCG-nya sudah keluar gitu, hasilnya sekian. Aduh, jadi apa nih artinya? Artinya Ibu positif Bu. Wah itu saya langsung. Ingat berapa? Aku juga nggak ingat. Tinggi sih 800-an. Oh 800 ya. Kalau fresh tuh hampir pasti kembar itu. Oh ya 800-an Prof. Tinggi Bu. Ini sekian gitu kan 800-an. Tinggi banget siapa sih yang telepon, saya lupa saya waktu itu. Tinggi banget ya. Iya nanti Prof yang jelasin, nanti Ibu ke klinik gitu. Udah langsung saat itu udah tutup telepon, nangis lah saya, ada mama saya kan nemenin, udah langsung berdoa. Suami ada? Nggak ada. Nggak ada. Telepon langsung. Wah dia juga di sana udah yang kayak sujud syukur lah, udah terima. Prof telepon aku nggak lama setelah BFC telepon.
Prof bilang gimana? Udah tahu kan hasilnya? Iya udah Prof gitu. Udah istirahat aja. Prof bilang nanti 2 minggu baru balik lagi. Prof bilang sih sebenarnya waktu itu mau balik nggak apa-apa ke Jakarta, tapi saya nggak mau. Jadi tetap di Bandung. Tetap di Bandung. Tenang-tenang lah di Bandung ya, sampai akhirnya di 2 minggu kemudian kan kita ketemu lagi. Ya udah Prof pastikan deh tuh bahwa memang kembar. Pada waktu itu Pada waktu itu ada 2 kantung janin gitu. Ya udah akhirnya kembar gitu, puji Tuhan. Iya, alhamdulillah gitu, ya. Makanya tadi ada 1, 2, 3, 6 orang, 6 orang itu persis kayak Femi 2 minggu kemudian dilihat ada 3 yang kembar. Ada 3 yang kembar, 1. Dan kebetulan kemarin tuh karena ada sesuatu kita fresh, ada 3 atau 4 yang fresh itu hamil. Yang 1 memang saya belum lihat ada denyut jantung. Yang satunya itu kembar ya, ada yang dari 3 yang kembar tuh 2-duanya udah ada denyut jantung. Yang ketiga ini nggak ada. Belum lihat denyut jantung. Yang satunya kelihatan kecil gitu ya. Nah itu hari Sabtu, ini tanggal berapa ya sekarang? 30 ya, 30 Maret ya. Aduh saya bilang tuh tinggal berdoalah, kita extend seminggu lagi, saya mau lihat tuh yang belum ada denyut. Karena harus ada denyut, kalau enggak ya memang tidak berkembang. Dia juga udah tahu, satu orang Medan juga itu tadi itu. Tapi udah pernah IVF juga gitu kan. Jadi bukan di kita gitu ya, di Jakarta. Sama lah kayak Femi, bahkan aku bilang tadi saya nanti malam mau ketemu sama Femi nih. Dia bilang tenang, semangat lah saya bilang kan. Itu juga 3 kali, dia dua kali ya kalau nggak salah IVF gitu ya. Begitu senang waktu itu ada kantung, tadi udah senang sekali. Cuman saya tuh aduh ini saya dengerin bunyi jantungnya belum itu gitu ya. Nah itu kan kita tuh ini yang lainnya happy semua gitu tadi. Tadi ada yang nangis, ada itu yang saya kalau ya pasti lah terbayang gitu perasaan mereka. Dan karena kita sering bersama ya, bagaimana kayak kita tuh kayak keluarga gitu loh. Iya kan Prof, kan, kayak keluarga gitu kan. Aduh karena ya nggak bisa dibayangkan lah. Orang yang luar itu nggak bisa ngebayangin. Nggak bisa. Harus ngalamin. Maksudnya karena kita bersama kan, Prof membersamai kita dalam perjalanan ini, jadi Prof bisa merasakan gitu loh. Bisa merasakan apa namanya, apa yang kita rasakan kan, pergumulan kita nih apa gitu. Jadi Prof tuh bisa tahu, bisa empati lah. Gitu. Ya, udah empati ya, murah lagi katanya di sini. Aduh, ya. Memang ya. Memang saya akui sih Prof. Dari saya bisa bicara. Jujur ya. Saya bisa ngomong karena saya kan mengalami. Maksudnya saya bisa membandingkan dengan di 4 tempat yang berbeda ya Prof ya. Ini kan yang keempat kan. Itu memang. Selain itu juga memang di tempat di kita ini di BFC ini Prof nggak ini ya, maksudnya nggak terlalu banyak pemeriksaan yang nggak perlu gitu Prof. Kalau saya pernah mengalami itu yang setiap 2 hari saya harus cek lab. Setiap 2 hari, 2 hari saya cek darah setiap 2 hari, gitu. Di sini saya sempat heran waktu itu Prof, kok saya nggak ada disuruh periksa apa-apa sih, ini bener nggak? Maksudnya gini, ini takutnya mempengaruhi nggak sih? Itu loh Prof saat itu. Saya hanya cek lab 1 kali loh Prof di BFC. Mungkin gitu bayi tabung yang paling tidak banyak dicek itu di aku Prof. Gitu. Karena saya makanya data-data yang dulu itu udah saya pelajari, diikuti, udah diperiksa. Kalau diperiksa ya begitu juga algoritmanya gitu. Kurang lebih ya Prof. Kurang lebih. Ngapain lagi kita periksa? Udah ada kok datanya. Makanya saya tuh selalu rewel dengan data. Buat saya itu kan waktu hilang kan. Tapi itu penting buat kalian dan lebih irit kan biayanya kan. Kadang-kadang Prof untuk pemeriksaan itu bukannya orang-orang itu mungkin nggak mau ini, waktunya itu loh Prof. Kan harus nunggu hasilnya lagi misalnya. Tadinya udah harus diperiksa kan, harus nunggu gitu. Kalau di sini sih pengalaman saya di BFC ini nggak ada pemeriksaan yang sampai saya heran lah pokoknya. Kok di saya periksa lab tuh nggak ada, cuman pertama
Waktu itu periksa apa gitu sama terakhir pas itu doang periksa ya AMH sama periksa beta HCG. Itu doang Prof. Yang darah apa ada nggak ada sama sekali. Yang hormon inilah itu nggak ada. Makanya saya pikir waktu itu banyak yang setelahnya kan Prof banyak yang tanya kan. Banyak pasangan-pasangan yang entah dari temannya adik saya atau banyak lah Prof. Itu saya nanya ke ini kan saya selalu rekomendasikannya yang terakhir ini, maksudnya karena kan saya di situ berhasil dan memang saya merasa lebih apa ya Prof, lebih mudah gitu loh, lebih mudah dalam arti pemeriksaannya simple gitu, nggak ada yang harus itu sih pengalaman saya ya Prof. Pengalaman mungkin saya. Lebih santai gitu. Iya juga gitu, lebih inilah. Makanya aku tadi kaget. Katanya rekomendasiin saudara apa temen? Iya ada. Karena banyak banget yang udah saya rekomendasiin gitu. Maksudnya saya kasih tahu karena banyak yang nanya. Kemarin ke Bandung ke siapa ya gitu. Jadi saya langsung kasih tahu tuh, saya sampai punya template-nya tuh Prof. Nama, maksudnya jadi saya tinggal langsung klik gitu, langsung BFC nomor telepon gitu, langsung saya kasih info gitu. Gitu. Iya. Iya, terima kasih ini pengalaman yang luar biasa. Nah, udah dari Bandung baru ketemu lagi sekarang ya? Iya. Terakhir di Bandung pernah Dok, waktu sebelum pandemi Februari pandemi itu kan diumumkan Maret 2019. Februari kita saya pernah ketemu sebentar waktu itu. Terus udah ada bayi? Udah. Ada waktu 6 bulan mereka. 6 bulan ya. Abis itu udah nggak pernah lagi. Baru ini lagi. Ya, baru ini lagi. Ya. Luar biasa, perjalanan yang panjang sekali ya. Iya, panjang. Ya, kita apa ya? Aku cuman ngelihat happy gitu ngelihat kamu di Instagram itu kan. Nah, aku langsung lihat, aduh, anak-anak ini menurut aku luar biasa ya. Aku lihat virtual ya. Itu tumbuh kembangnya luar biasa dan social attachment-nya itu ada. Tobias itu luar biasa itu. Gimana ceritanya nih? Ya kembarnya kan kebetulan jenis kelamin berbeda tuh. Sepasang ya. Kembarnya sepasang. Iya, waktu dikasih tahu kan pas USG pertama tuh waktu dikasih tahu sepasang, waduh, lebih lagi ya, berkat banget gitu, dan lama nunggu dikasih sepasang lagi. Nggak, waktu dari Bandung pindah di Jakarta itu berapa minggu ya? Pokoknya setelah 2 minggu kan, saya masih mungkin 8 minggu kali. 8 minggu ya. Iya, 8 minggu 8 ya. minggu lah ya. Terakhir itu ya periksa ya. Terus saya ke Jakarta kan, itu juga Prof juga bikin catatan juga kan, saya minta rekomendasi juga sama Prof tuh dokter yang dekat dengan kantor saat itu. Kantor, ya. Supaya saya mudah untuk kalau periksa gitu kan ya. Waktu itu Prof rekomendasikan ada dokter. Itu juga Prof kasih catatan juga, kehamilannya juga waktu itu nggak mudah-mudah banget karena saya sempat hospitalized juga tuh Prof di usia kandungan ke 6 bulan, sempat dirawat juga gitu. Akhirnya pokoknya intinya waktu di 4 bulan kehamilan ya dicek sepasang. Wah, happy ya itu. Ya sepasang. Itu kita nggak kasih tahu Prof ke keluarga. Oh gitu. Nggak, kita mau surprise. Iya. Jadi taunya mereka kembar, tapi nggak tahu cowok-cowok, cewek-cewek apa sepasang. Ternyata sepasang. Ya puji Tuhan mereka tumbuh kembangnya baik. Baik ya, luar biasa tuh. Ya. Udah bisa baca lagi katanya. Udah bisa baca. Tobias itu memang dia saya lihat kemampuan ininya cukup baik ya, Prof. Dia udah bisa baca buku-buku sederhana gitu kan, usianya waktu 4 tahun. 4 tahun dia udah mulai bisa tuh. Udah bisa ya. Sekarang 4,5 tahun dia ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Tadi nanya bakteri. Dia suka ilmu pengetahuan, Prof. Baca-baca buku ilmu pengetahuan dia suka. Luar biasa. Itulah yang dipupuk tuh untuk anak-anak sekarang. Baca gitu kan. Dia suka baca, Prof. Nanya bakteri, mudah-mudahan jadi dokter. Amin. Saya pinginnya begitu memang. Tapi jadi dokter yang baik ya. Jadi dokter yang baik dong. Kayak Prof gitu. Iya. Itulah, jadi saya fokusnya ya sekarang bersamai anak-anak. Jadi kerjaan ditinggalkan demi anak-anak. Saya tinggal dulu aja demi anak-anak. Aduh, luar biasa. Saya tinggalkan dulu karena saya rasa ya saya memperjuangkannya cukup lama, ditambah
ya saya ingin benar-benar fokus membesarkan mereka gitu, Prof. Iya. Membesarkan mereka, membersamai mereka di tumbuh kembangnya gitu supaya mereka bisa tumbuh besar menjadi baik lah. Iya. Gitu. Aduh, luar biasa. Terima kasih ini sudah berbagi satu anugerah buat saya. Kamu datang ke Bandung mau ke sini gitu ya. Sama-sama, Prof. Ya, nggak tahu ada Tobias di sini nggak ya? Ada di sebelah sana. Saya kemarin waktu itu pernah lihat, Prof, di sebelah sana. Yang berduaan tuh pokoknya ada di Iya, banyak yang kembar soalnya ada banyak kembar. Aku memang senang kembar juga sih sebenarnya. Tapi selalu tanya mau berapa yang ditanam. Tuh yang paling atas tuh, Prof, sebelah baju pink. Sebelah baju pink. Oh, yang sebelah itu 2 ya? Itu yang ada rumputnya tuh paling atas. Iya, yang rumput itu. Iya. Kan 2 kembar tuh yang sebelah. Ini yang sebelahnya sebelah ya. Baju pink. Sebelah pink ya. Iya, itu dia. Waduh, Si Tobi dan Tobias sama itu dua-dua kompak sekali ya. Tadi aku lihat-lihat lari-lari di belakang. Iya. Lari, rupanya dia udah tahu ada ikan di tempat aku ya. Kan saya kasih tahu. Mereka kan kalau harus selalu dikasih tahu dulu, Prof. Supaya maksudnya saya udah bilang nanti kita mau ke rumah Opa Prof. Opa Prof dulu yang bantuin Mama Papa. Udah kita ceritain lah yang di rumah Opa ada ikan. Supaya mereka tuh udah ada gambaran dulu gitu, Prof. Anak-anak sekarang tuh harus selalu dikasih tahu dulu, Prof. Kasih tahu ya. Makanya tadi excited gitu, lari-lari gitu. Oh, ini ikannya, Abang suka ikan kan gitu kan, Prof. Iya. Jadi saya udah kasih tahu dulu, Opa Prof punya banyak ikan loh gitu. Jadi dia langsung excited gitu. Aduh, makasih Pak. Sama-sama, Prof. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama ya, Prof. Mudah-mudahan berguna untuk semua yang ada pemirsa ya. Pengalaman ini bukan maksud apa-apa, hanya pencerahan aja bagaimana perjalanan Femi. Dan alhamdulillah ketika ditelepon dan kamu bersedia itu saya bersyukur gitu ya. Saya bersyukur. Semoga pengalamannya juga bisa menguatkan juga banyak pasutri di luar sana yang masih berjuang. Ya, coba final statement atau pesan untuk ibu-ibu nih yang atau bapak-bapaknya gitu ya, pasangan apa sih yang menguatkan mereka? Yang pertama sih jangan pernah kehilangan harapan. Jangan pernah kehilangan harapan. Harapan itu pasti selalu ada. Dan yang terpenting suami istri komunikasi itu harus selalu dijaga, harus sevisi semisi, jadi bisa berjalan bersama untuk mencapai tujuan gitu. Dan tetap berdoa pada Tuhan, karena yang mempunyai kehidupan itu Tuhan, dan percaya sama siapapun dokter yang merawat kita, percaya bahwa itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu kita. Dan ya itu aja sih, tetap memelihara harapan. Ya. Terima kasih, Pem. Sama-sama, Prof. Sama-sama. Makasih ya, Prof. Juga ya. Depan ke sini. Boleh. Ya, bentar ya. Saya ajak ya. Duduk sini. Tuh. Abang mana? Abang mana? Abang yang kemana gambar abang sama Dede? Tuh, lihat kan yang atas yang di samping baju ada rumput. Di sana tuh yang ada rumput tuh di atas tuh. Ingat kan tuh foto abang kan? Abang ada di TV, lihat. Abang ada di TV, lihat. Abang mau ngomong apa nih? Abang mau ngomong apa? Iya. Mau ngomong apa emang abang? Iya. Abang mau nanya sesuatu nggak ke Opa? Ke Opa Prof? Apa sih? Abang mau ngomong apa sih? Ayo. Abang mau ngomong apa? Mau nanya apa? Apa? Nanya apakah bakteri itu? Apa? Abang mau nanya soal bakteri ya? Atau virus? Opa Prof ngerti loh soal bakteri. Luar biasa. Aku lihat di IG ini kamu, apalagi ngelihat Yovanka dicium sama papanya. Aduh. Situ sama Prof, sama Opa. Iya. Halo. Itu lihat. Abang. Siapa pintar baca? Abang sama Dede. Ya, abang bisa pintar baca ya, Abang ya? Udah. Bisa nyanyi nggak? Abang nyanyi apa?
Nyanyi Aku Anak Indonesia. Ayo coba. Ayo. Nggak mau nyanyi. Jadi apa maunya apa dong? Bilang thank you Opa Prof. Bilang thank you Opa. Jadi anak baik, jadi anak pinter. Amin gitu dong. Yang berbakti sama. Amin gitu dong. Bilang sama Opa. Iya. Ayah sini dong. Ayah sini ayah. Ini Ini bapaknya ganteng banget. Coba. Wah, masih. Nah, gitu. Situ tuh kameranya. Dadah dong, dadah. Aduh. Halo. Halo. Berjuang terus. Semangat. Semangat. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Lawan monster.